Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas Panji, tolong siapkan dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Kiki, Hadir Bu, Nabil, kerja Bu. Panji, Ini Bu. dan Hadir. bagus semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pantun. Siapa yang sudah pernah mendengar pantun? Saya Bu. Apa itu pantun? Pantun itu yang kayak di Filipin Bu. Gimana tuh kayak di Filipin? Buat nangke buat belimbing. Artinya? Tahu Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada struktur teks pantun, yang kedua itu ada isi teks pantun, yang ketiga ada istilah dan maknanya dalam teks pantun, dan unsur kebahasaan dalam teks pantun. Karena proyektor kita rusak, jadi Ibu akan menuliskan di papan tulis. Jadi semuanya harap mendengarkan Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama itu ada struktur teks pantun. Nah, Ibu akan bertanya kepada Panji. Panji tahu tidak apa itu struktur teks pantun? Tidak Bu. Struktur teks pantun itu ada dua. Yang pertama yaitu sampiran dan isi. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan memberi tahu apa itu pantun. Pantun merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima ABAB. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun mempunyai makna yang penting. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Siapa yang tahu apa saja ciri-ciri pantun? Panji tahu? Dan Kiki? Tahu Bu. Apa saja ciri-ciri pantun? Pantun itu ada yang terdiri dari 2 bait sama 4 bait. Yang benarnya pantun memiliki bait, yaitu setiap bait memiliki 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Nah, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Dan sampiran dan isi itu adalah struktur teks pantun. Dan berbagai jenis pantun, yaitu ada pantun apa saja, Panji? Tidak tahu Bu. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun orang tua, pantun anak-anak, dan pantun orang muda. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang pantun jenaka. Itu pantun yang berisikan lucu dan menarik atau untuk menghibur. Pantun nasihat yaitu pantun yang mendidik, moral, budi, dan pekerti, dan lainnya. Teka-teki yang berisikan teka-teki. Ibu akan memberikan Panji untuk memberikan satu contoh pantun anak-anak. Anak-anak Bu. Ya. Oke. Anak-anak bermain balon. Warnanya hijau, merah, dan biru. Banyak-banyaklah menanam pohon agar udara segar selalu. Apakah Panji tahu apa itu artinya? Artinya kita nih harus banyak tanam pohon agar udara itu selalu sejuk dan enak untuk dihirup. Ya, bagus sekali ya Panji. Nah, yang terakhir ada unsur kebahasaan dalam teks pantun. Karena kita proyektornya rusak, jadi Ibu akan menulis ya. Ya Bu. Yang selanjutnya unsur kebahasaan dalam teks pantun, Ibu akan menuliskan saja ya karena proyektor kita rusak. Nah, itu yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata ini adalah pilihan kata ketika kita membuat sebuah pantun. Jadi kita harus memberikan diksi yang baik dan benar sesuai EYD. Yang kedua ada bahasa kiasan, itu bahasa yang kita gunakan ketika membuat sebuah puisi pantun itu berhubungan dengan diksi.
Yang ketiga ada imajinasi. Imajinasi di sini dimaksudkan ketika kita membuat pantun itu kita seolah-olah merasakan, mendengar, bahkan kita memiliki perasaan dengan arti pantun itu tersebut. Dan yang ketiga ada bunyi, rima dan ritme ini ya. Rima dan irama. Nah, Ibu akan memberikan sebuah contoh pantun, yaitu jikalau gelap orang bertenun, bukalah tingkap. Sebentar ya Kiki, selesaikan dulu. Lebar-lebar. Ya, Bu. Jikalau lenyap tukang pantun, sunyi senyap bandar yang besar. Nah, di dalam satu pantun ini yang Ibu belum menjelaskan ya, yang namanya sampiran ini. Ini adalah sampiran. Ya, Bu. Baris pertama dan kedua, yang ketiga, baris Isi. ketiga dan keempat adalah Isi. isi. Nah, di dalam pantun ini adalah namanya kebahasaan dalam pantun. Di antara satu pantun ini memiliki fungsi yang sama dengan kebahasaan ini, yaitu diksi, bahasa kiasan, imajinasi, dan bunyi. Siapa tadi menanyakan tentang tingkap? Tingkap ini adalah bahasa kiasan dari jendela. Oh. Sedangkan dengan fungsi imajinasi, jikalau gelap orang bertenun, seperti kita berimajinasi, kita melihat bagaimana gelap di malam hari, di gelap itu ada orang yang bertenun. Bukalah tingkap lebar-lebar, dan dia seperti mendengarkan dan membayangkan bagaimana di tengah gelap orang bertenun, dia membuka tingkap lebar-lebar. Dan jikalau lenyap tukang pantun, sunyi senyap bandar yang besar. Jadi imajinasinya dia merasakan kalau bagaimana jika si tukang pantun ini lenyap, bahkan bisa sepi suatu negeri. Seperti itu maksudnya. Jadi sudah mengerti kan dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sekian yang bisa Ibu jelaskan. Ibu minta Panji untuk menjelaskan ulang apa yang Panji tangkap dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui dan saya tangkap dari pelajaran yang Ibu hari tersebut. Baiklah, pengertian pantun. Pantun merupakan puisi Melayu lama yang berima BAB, yang adalah karya yang mempunyai makna yang penting. Oke, pantun terbagi dari dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Dan juga dalam membuat pantun itu kita menggunakan kata-kata, yaitu kata-kata yang penting. Contohnya terdapat ada unsur bahasa. Yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata. Yang kedua ada bahasa kiasan, yaitu ya seperti bahasa lain, tapi itu maksudnya itu maknanya itu. Yang ketiga ada bahasa imajinasi, ada bahasa bunyi. Bunyi itu punya rima dan ritme. Ya, Bu, segitu ya saya. Bagus sekali Panji. Nah, Ibu akan ulang ya sekali lagi. Yang lain tolong dengarkan. Pantun merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima ABAB. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti tuntun. Tuntun yaitu mengatur atau menyusun. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki nama dan irama yang indah, namun mempunyai makna yang penting. Ciri-ciri pantun yang pertama ada bait. Setiap bait itu memiliki 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi yang termasuk struktur teks pantun. Pantun bersajak ABAB. Dilihat dari segi unsur
kebahasaannya, pantun memiliki 4, yaitu diksi, bahasa kiasan, imajinasi, dan bunyi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua bisa paham apa itu pantun yang sudah Ibu jelaskan. Untuk tugasnya, silakan membuat contoh pantun dari berbagai jenis, yaitu pantun anak-anak, orang tua, pantun orang muda, pantun kiasan, pantun jenaka. Pokoknya jenis-jenis pantun yang sudah Ibu jelaskan tadi, tolong buatkan satu contohnya, dikumpulkan minggu depan ya. Ya Bu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.